Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Mengenal siapa Nabi Muhammad yang sebenarnya. Padahal ini titik dasar untuk kita memulainya. Kalau dari titik dasarnya saja kita sudah gagal memahami, bukankah kesananya akan gagal semua? Karena kita gagal di dalam memahami. Padahal ini dasar sekali. Bahwa di dalam cerita Nabi Isa mengatakan, akan lahir setelah aku Nabi dan Rasul bernama Ahmad. Nah, ketika kita gagal di dalam memahami ini, akan menjadi gagal keseluruhan. Gagal memahami siapa Ahmad dan siapa Muhammad. Kita beranggapan bahwa Muhammad itu sosok. Ini sudah gagal. Ini sudah kepleset. Kita sudah gagal di dalam memahami ini. Padahal kalau kita benar-benar sudah paham akan apa yang kita pahami tersebut, tentunya kita tidak akan menyampaikan pemahaman yang salah kepada mereka yang belum memahami pemahaman tersebut dengan benar. Tapi faktanya, saudara-saudara dan saudari kita yang masih awam tersebut menangkap sebuah pemahaman bahwa Muhammad itu sosok, Muhammad itu nabi. Ini yang keliru. Kalau cerita awalnya akan lahir Nabi dan Rasul setelah aku bernama Ahmad, berarti yang disebut Nabi, yang disebutkan di situ Nabi adalah wujud. Dan wujudnya bernama Ahmad. Lalu yang dimaksud Rasul, yang dimaksud Rasul atau utusan adalah Muhammad. Lalu Muhammad itu siapa sebenarnya? Muhammad itu ruh suci yang ada di setiap wujud manusia, terutama wujud manusia. Karena diklaim sebagai makhluk paling sempurna. Nah, kalau Nabi itu adalah wujud dan yang pertama diceritakan adalah bernama Ahmad, berarti yang disebut Nabi adalah Ahmad. Yang disebut Rasul adalah Muhammad. Dan Muhammad itu adalah ruh. Isinya wujud. Berarti Rasul itu
isinya wujud. Coba saja renungkan, kita ini orang hidup atau kita ini bangkai hidup atau mayat hidup? Ketika dikaji dari titik tersebut, bukankah Rasul itu ada di dalam diri kita? Muhammad itu ada di dalam diri kita. Kalau Muhammad atau Rasul itu ada di dalam diri kita, coba perhatikan. Coba flashback ke masa lalu. Muhammad itu diludahi tidak melawan. Dicaci maki tidak balas mencaci maki. Dia membalasnya dengan senyuman. Karena dia diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Kalau Rasul atau Muhammad itu ada di dalam diri kita, kenapa kita tidak mewujudkan itu? Bukankah sebaliknya, kita merasa memuja dan memuji Muhammad, yang Muhammad itu dicaci maki dia tidak melawan, tidak membalas mencaci maki, dihina dia membalas dengan senyuman. Dia membalas segala sesuatu yang negatif menjadi positif, dibalasnya dengan positif. Itu perilaku Muhammad. Sedangkan kita yang menyebut-nyebut, mengagung-agungkan Muhammad, Nabi Muhammad, jangankan kita dihina, malah justru kita yang lebih dahulu menghina orang lain. Padahal Muhammad itu ada di dalam diri kita. Dan menghina mencaci maki itu bukan kelakuannya Nabi Muhammad. Kita hanya tinggal mengikuti yang sudah dicontohkan. Bahkan Nabi Muhammad itu diceritakan, ketika itu ada orang yang di pasar yang meludahi dia. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad hanya tersenyum, membalas dengan senyuman, dengan kasih sayang. Apa yang terjadi? Ketika orang tersebut sakit, justru orang yang diludahi, yang dicaci maki di tengah-tengah pasar oleh orang yang sakit tersebut, dia datang menjenguk terlebih dahulu. Yang pertama kali menjenguk dan membawakan makanan. Bisakah kita seperti itu? Jika kita sang pemuja, sang pemuji Muhammad, wujudkan itu di dalam kehidupan kita. Jangan berbelit-belit. Tidak perlu berbelit-belit. Dan itu harga mati. Kalau benar kita sang pemuja Muhammad, sang pemuji Muhammad, sedangkan Muhammad itu adalah kebajikan, maka yang muncul di setiap wujud
yang lahir di setiap wujud, kebajikan, kebajikan, dan kebajikan, yang tanpa ego, pamrih, dan arogan. Sederhana sebenarnya. Kalau kita mau menyederhanakan, yang membuat sederhana adalah kita, yang membuat rumit adalah diri kita sendiri. Maka kembali kepada diri kita, kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, tanpa ada maksud menyinggung siapapun. Di sini saya menyampaikan kebenaran yang saya ketahui bahwa itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya benar. Jadi jangan ada yang merasa bahwa ini ajaran baru. Tidak. Ini kesadaran baru. Yang kita itu hanya tinggal menyadari saja. Kita sudah menghafal seluruh hafalan yang kita hafalkan, tapi kita belum menyadarinya. Apa yang kita hafalkan tersebut, sehingganya kita hanya bisa menghafal dan menghafal sebuah bacaan tanpa bisa mewujudkan apa yang kita hafal, apa yang kita baca tersebut benar-benar berwujud. Hanya itu saja. Karena ini berbicara tentang kesadaran, bukan sekedar bacaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan.